hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Betul. Allah mengirim nabi-nabinya. Ya. Tetapi sekali lagi tidak untuk dipertuhankan. Nah, ini kejelekan mereka. Saya berani dan ini dapat dipertanggungjawabkan. Tidak pun mereka mau tuntut, silahkan. Saya sudah siap segala-galanya demi iman dan Islam. Ya, saya sudah mempersiapkan kalau saya mau masuk bui, nggak apa-apa. Saya pun juga itu. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gula di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan menanggapi Ustadz Agustan yang baru-baru ceramah ya beberapa jam yang lalu teman-teman sekalian. Dia upload di channel YouTube-nya Islam Care Reborn ya, dimana teman-teman sekalian di situ memang membahas kekristenan dan juga ada seorang netizen yang menegurnya ya, itu beragama Islam. Dia katakan alangkah lebih bagusnya kalau Ko Agus itu membahas agama Islam saja tanpa harus membandingkan dengan agama lain dan menjelek-jelekan agama Kristen ya. Tetapi teman-teman sekalian, kita melihat bahwa Ustadz Agustan ini ya memang sering menghina kekristenan ya, bukan hanya sering lagi tapi memang itu adalah jualannya. Dimanapun dia berceramah, jualannya adalah Kristen ya. Maka teman-teman sekalian, mari kita mendengarkan langsung apa yang disampaikan oleh Ustadz Agustan dan nanti kita akan menanggapi. Oleh karenanya berikut video Ustadz Agustan. Ini jelas, saya ulang sekali lagi. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau, mengenal Tuhan, satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya Allah, Allah yang Esa. Mengenal engkau, Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kan sudah selesai. Di perjanjian lama dikatakan Tuhan Allah kita itu Esa. Tidak ada juru selamat yang lain kecuali aku. Tidak ada pembanding, tidak ada yang menyaingi, tidak ada Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sudah ada. Sudah selesai kok, mulai awal dari dikatakan Tuhan Allah kita itu Esa. Tidak ada jurus. Itu di perjanjian lama udah dikatakan ya. Tetapi inilah ya, karena teologi politik, jadi semua bisa ya dengan politik, mau dengan bahasa, dengan cara, semua bisa. Baik. Ya teman-teman sekalian, itulah jualannya itu ya. Bukan hanya Ustadz Agustan sebenarnya mengutip Injil Yohanes pasal 17 ayat 3 itu teman-teman sekalian, tetapi hampir semua para ustadz itu menggunakan ayat ini untuk menyerang iman kekristenan. Padahal teman-teman, dalam Injil Yohanes pasal 17 itu tidak berbicara tentang bahwa Yesus Kristus hanya sebagai utusan ya. Itu Yesus menerangkan di ayat itu, di pasal itu teman-teman sekalian. Kalau teman-teman membaca mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-20 itu berbicara tentang bagaimana Yesus mengerjakan pekerjaannya di dalam dunia ini ya. Jadi justru kalau kita melanjutkan pembacaannya teman-teman sekalian, dari ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6 teman-teman sekalian, dan nanti kita akan lanjutkan ke ayat lainnya. Saya akan bacakan dulu. Justru di sini menjelaskan bahwa Yesus Kristus itu adalah melekat dengan Allah Bapa. Dan itu menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah pribadi kedua yang telah muncul sebagai manusia. Dia adalah Logos, dia adalah Kalimatullah, dia adalah firman Allah. Yohanes 1 ayat 1 berkata bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi sangat jelas, dan di dalam ayat ini justru kita mendapatkan keasahan dari Yohanes 1 ayat 1 itu. Saya akan bacakan buat kita teman-teman sekalian, mulai dari ayat 3 yang dikutip oleh Agustan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Mereka biasanya mentok di situ dan mereka tidak lanjutkan. Jadi diambil kesimpulan Yesus hanya utusan, dia adalah hanya nabi, sama dengan nabi mereka katanya. Ya, padahal teman-teman sekalian ini tidak berbicara seperti itu. Kita akan lanjut ke ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, muliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Bayangkan loh. Jadi sebelum dunia ada itu sudah ada itu Yesus Kristus, sudah ada firman itu. Makanya dalam Kejadian 1 ayat 1 itu sudah ada firman di sana. Itu tidak bisa dipisahkan daripada pribadi Allah itu.
Ya, Allah itu ya punya pribadi, kemudian punya firman ya sebelum berpribadi ya, sebelum jadi manusia. Kemudian Allah itu punya roh. Nah, firman itu menjadi daging, berpribadi dong, jadi pribadi kedua, tapi dia tetap satu dengan pribadi yang pertama. Kemudian pribadi ketiga yaitu Roh Kudus yang berdiam di dalam diri orang-orang percaya sampai kepada akhir zaman nantinya. Nah, teman-teman saya lanjutkan ayatnya yang ke-6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanmu. Kemudian teman-teman sekalian, di dalam ayat yang ke-11 kita akan lompat. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Dalam nama siapa? Dalam nama Yesus Kristus. Karena yang menyelamatkan dalam nama Yesus Kristus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kita dapat diselamatkan. Kemudian peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Yohanes 10 ayat 30, Yesus juga katakan, aku dan Bapa adalah satu. Ya, jadi teman-teman sekalian, sebenarnya apa yang disampaikan Ustadz Agustan ini sama sekali tidak meruntuhkan iman Kristen. Justru ketika orang Kristen akan melaporkan Anda ke pihak yang berwajib, Ustadz Agustan, walaupun dalam video itu Anda katakan bahwa tidak akan takut demi kebenaran, tapi Anda sudah menyerang agama lain, Anda sudah menghina agama lain. Ya, Anda beruntung karena orang Kristen tidak ada mental di sana, cengeng, sedih-sedih udah mewek lapor polisi gitu. Tidak seperti Anda, agama Anda. Ketika dikatakan Muhammad bukan nabi aja, Anda akan demo. Allahu Akbar, demo, ya. Itu yang akan kalian lakukan ketika orang Kristen membahas Islam. Tapi kalian setiap hari, dan ini buktinya, di channel Anda setiap hari Anda menghina kekristenan. Ya, jadi sangat jelas. Jadi Anda tidak bisa menjelaskan iman Kristen. Kalau Anda masuk Islam silakan masuk, tidak ada masalah buat kami. Tetapi jika Anda mengurusi iman Kristen, ya ini yang menjadi persoalan, maka kami akan membahas dan meluruskan Anda, supaya Anda tidak berada dalam kesesatan terus menerus, dan supaya orang tidak disesatkan oleh pengajaran Anda. Nah teman-teman sekalian, di sini saya jelaskan kepada kita dalam Yohanes 17, satu pasal ini menjelaskan tentang kepribadian Yesus Kristus sebagai manusia, eksistensinya sebagai manusia yang membangun hubungan komunikasi dengan Allah. Dalam Injil Yohanes pasal 17 ini perikopnya adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Ya, jadi inilah ungkapannya sebagai manusia sejati. Dia berdoa kepada Bapa yang adalah satu kesatuan darinya, ya, yang tidak bisa dipisahkan daripada Bapa itu sendiri, menjalin hubungan, menjalin komunikasi. Dan di situ dijelaskan di dalam ayat 6, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Siapa nama ini? Sebelumnya nama Allah Yahweh, lalu Yesus menyatakannya. Berarti ketika Yesus katakan aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia, mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Jadi nama Yesus adalah nama Allah itu sendiri, ya. Yeshua HaMashiach, yang tadinya tidak kelihatan itu Allah yang Yahweh, ya. Lalu dia menunjukkan namanya kepada umat manusia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita diselamatkan, kita diampuni. Apapun yang kamu minta dalam namaku, kata Tuhan Yesus Kristus, itu akan diberikannya kepadamu. Ya, nah jadi teman-teman sekalian, apa yang disampaikan oleh Ustaz Agustan ini sangat menista agama Kristen. Kemudian saya juga menjelaskan tentang Tritunggal ini. Teman-teman sekalian, tidak seperti pemahaman Ustadz Agustan dan ustadz-ustadz yang lain yang suka menyerang Kristen, bahwa Kristen memiliki 3 Tuhan. Ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Pemahaman kalian tetap salah, karena kami punya Allah yang satu, esa. Kristen tidak pernah percaya ada Tuhan 3. Ya, tapi Kristen percaya bahwa Tuhan itu punya pribadi yang berbeda-beda yang dinyatakan kepada umat manusia. Di dalam perjanjian lama,
Kita kenal dia sebagai Yahweh, yang dipanggil sebagai Bapa, Sang Bapa itu. Kemudian di perjanjian baru kita mengenal dia yang telah menyatakan dirinya kepada kita melalui firman-Nya, yaitu firman yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan kita mengenal dia dalam pribadi yang ketiga, yang dinyatakan kepada kita di zaman setelah Yesus terangkat ke sorga, yaitu Roh Kudus yang telah dicurahkan kepada semua orang yang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Maka ketiganya inilah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi kalau bilang berarti Tuhan diperanakan, tidak. Itu adalah hanya bahasa teologis. Contoh saja anak tangga. Apakah tangga punya anak diperanakan? Tidak sama sekali. Tapi itu adalah bahasa Indonesia untuk menyebutkan tangga. Ada tangga, ada anak tangga gitu. Ya, bukan berarti tangganya punya anak, beranak secara lahiriah. Demikianlah konsep ketuhanan kami dalam kekristenan Ustadz Agustan. Bukan berarti Tuhan itu diperanakan. Ya, jadi Anda betul-betul keliru dan salah. Ya, jadi teman-teman sekalian, demikian penjelasan saya kali ini. Kiranya video ini boleh mengedukasi kita dan juga sekaligus menguatkan iman kita dari kesesatan yang dilakukan oleh Ustadz Agustan. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya Arif Gule undur diri. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.